Nah, kita mulai dengan masing-masing coba memikirkan kapan terakhir kita merasa sibuk. Kapan terakhir kita merasa sibuk? Dan kapan terakhir kita merasa sangat sibuk banget sehingga kita ngerasa waktu ini kurang. 24 jam kurang. Seminggu kurang. Maunya 8 hari dalam seminggu. Sebulan kurang, ya kan? Nah, ayo. Silakan sharing sama kawan di sebelahnya. Kapan kita terakhir merasa sibuk banget gitu ya? Bahkan sampai ngerasa nggak tahu cara membaginya waktu lagi, diriku nih nggak tahu mau dibagi kayak mana lagi gitu. Oke. Oke ya. Nanti diskusinya dilanjutin lagi. Nah, sekarang saya ingin mempersilahkan kepada 2 orang juga ya. Tadi di awal MC 2 orang, sekarang 2 orang juga. Jadi siapa yang mau sharing? Nggak ada yang mau juga ini. Tapi kurasa kita semua setuju ya. Kalau pasangan abang kakak baju biru ini ya, suaranya diskusi besar kali orang ini 2 ya kan. Ya silakan maju 2 orang ini. Iya, yang biru dongker. Iya, silakan. Apa yang didiskusikan tadi? Masing-masing kapan merasa sangat sibuk dan sibuk? Barjaku masih hasil kakak ini ya. Iya, tadi kan pertama perkenalan, ya kan, perkenalan dulu. Terus kakak ini dari Dharma Agung, Kalau sekarang kakak itu terakhir sibuk di minggu yang lalu kak ya, di minggu yang lalu. Katanya kata kakak itu ya, kata kakak itu sebenarnya nggak terlalu sibuk sih, tapi
kurangnya di dalam memanajemen waktu katanya. Hanya itu yang sempat Kak, hanya itu yang sempat kami sharingkan, nggak sempat lagi. Memang itu aja. Itu aja. Silakan. Ini yang mana? Kalau abang ini bilang terakhir, enggak, abang lah ya biar ini. Jadi kalau abang ini bilang terakhir, kapan terakhir sibuk, hari ini ya bang ya. Jadi kalau kapan terakhir terlalu sibuk, kemarin. Jadi tidak sempat makan katanya sama minum. Saking sibuknya. Makasih ya. Nah ini mengerikan ya kan, sampai nggak makan, sampai nggak minum ya kan. Tapi mungkin kita semua pun pernah mengalaminya ya kan, makan tertunda atau makan 3 kali jadi sekali ya kan. Nggak makan siang jadi makan malam ya kan, karena saking sibuknya gitu ya. Nah ada satu realita ya, ketika saya ada baca buku, lucu juga gitu ya, jadi perenungan gitu. Jadi dikatakan pada zaman sebelum reformasi kan belum ada kemajuan teknologi ya kan. Jadi orang itu masak masih cara yang manual ya kan. Lalu orang mau mandi air panas juga masih manual ya kan. Lalu orang mau pergi kemana-mana juga masih dengan jalan kaki gitu. Nah waktu yang diberikan sama nggak? Sama. Mereka sibuk nggak? Sibuk pasti kan. Nah tapi ketika zaman setelah reformasi bahkan sampai ke zaman kita sekarang ini ya kan, kebanyak kemudahan-kemudahan yang sudah dihasilkan. Nah tapi mana lebih sibuk kira-kira? Zaman dulu atau zaman sekarang orang merasa lebih sibuk? Ya kan? Zaman sekarang paling banyak kalimat apa kabarmu? Gimana kondisimu? Sibuk. Gimana kondisimu sekarang? Lagi sibuk gitu ya. Lagi sibuk gitu. Nah, jadi apa masalahnya gitu ya? Nah, masalahnya itu karena kita bisa melakukan banyak, maka kita melakukan banyak gitu. Jadi ketika ada peluang yang memungkinkan untuk kita mengerjakan lebih banyak, justru disitulah kita melakukan yang banyak itu gitu. Justru kalau nggak ada peluang kita nggak merasa sibuk gitu. Justru dikasih peluang kita bisa melakukan banyak hal, kita ingin melakukan banyak hal itulah. Sehingga terkesan kita mengalami satu waktu yang rasanya masih kurang gitu ya. Badan kita terasa lelah karena terus menerus mengerjakan yang satu, mengejar yang satu lagi, mengerjakan yang satu lagi. Nah itu yang menjadi kendala gitu. Nah padahal hidup manusia jika bekerja 12 jam per hari selama 6 hari atau seminggu akan tidak mengalami dampak buruk gitu. Jadi sebenarnya waktu yang diberikan itu ya cukup gitu. 24 jam sehari kita pakai 12 jam pun untuk bekerja, ternyata itu harusnya tidak membuat kita itu berdampak buruk. Ya, di luar istirahat, di luar waktu santai dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana tuntunan orang Kristen? Ya, bagaimana tuntunan orang Kristen, tuntutan ya? Bagaimana dengan tuntutan orang Kristen tuh yang dikatakan kita harus kerja keras, kita harus bertanggung jawab, kita harus loyal, kita harus rela berkorban. Nah, apakah itu membuat hidup kita itu menjadi sangat sibuk gitu? Oleh karena aku pengen menunjukkan aku bertanggung jawab, oleh karena aku ingin menunjukkan aku adalah pribadi yang rela berkorban demi Kristus, apakah aku orang yang ingin menunjukkan loyalitas kepada perusahaan di mana aku bekerja, loyalitas di mana aku melayani gitu ya, dan lainnya gitu ya. Sehingga begitu untuk semua itu kita harus mengalami kesibukan gitu ya. Sehingga
kita ngerasa bahwa tidak ada waktu untuk diri kita sendiri, tidak ada waktu untuk kita berefleksi, tidak ada waktu untuk kita bisa beristirahat terhadap diri kita dan lain-lain. Nah, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, yaitu di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, ayat ini memang bicara soal memilih ya, mana yang terbaik, mana yang menjadi prioritas. Tapi saya rasa ketika kita belajar tentang retribusi ini, kita belajar ada hal yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Mari kita membacanya dulu bersama-sama, 1, 2, 3. Iya. Nah, yang pertama dari ayat ini kita coba melihat siapa Marta dan Maria gitu ya. Nah, yang pertama itu Marta, kita lihat dulu ya. Kalau dari kisah cerita yang tadi itu, Marta itu terkesan ya. Marta itu terkesan orangnya itu inisiatif, ya kan? Dia terkesan spontan. Ada Yesus datang langsung spontan lari gitu ya. Nah, itu pun terjadi ketika Lazarus meninggal, kan Yesus datang ya kan ke kampung itu, lalu orang bilang Yesus datang, padahal Lazarus sudah meninggal. Tapi yang duluan lari menjumpai si Yesus itu juga adalah Marta, gitu ya. Jadi dia spontan, ramah juga orangnya. Lalu dia juga orangnya itu melayani, meladeni gitulah ya. Hospitality-nya tinggi. Lalu dia orangnya juga cekatan. Suka sibuk ya kan, suka repot kelihatannya orangnya. Ada tipe orang begitu ya kan. Lalu dia kurang peka ya terhadap hal yang sesungguhnya dibutuhkan pada waktu itu gitu. Hal yang sesungguhnya sikap yang harus dipilihnya pada waktu itu gitu. Ya, lalu Maria kesannya nih orang yang tidak tergesa-gesa gitu. Jadi orangnya lebih kalem ya kan, introvert mungkin ya, dia lebih kalem. Dan yang berikutnya dia orang yang memilih sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan kesempatan, dan dia tahu prioritas. Sama ketika Yesus datang pada waktu Lazarus meninggal, yang datang belakangan itu dia setelah si Marta datang, lalu Marta menyampaikan Tuhan Yesus di sini. Nah, lalu dia secara perlahan-lahan dia pergi untuk menjumpai Yesus gitu ya. Jadi dia terkesan orangnya memang tidak tergesa-gesa, dan dia itu karena dia tidak tergesa-gesa, dia bisa peka melihat apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi yang cocok dengan pilihan pada konteks atau pada waktu itu gitu. Nah, yang berikutnya, apa yang dituliskan Lukas tentang mereka gitu ya. Apa yang dituliskan Lukas tentang mereka? Marta, dituliskan bahwa Marta sibuk sekali melayani dan dia komplain atas pilihan Maria kepada Yesus gitu. Dia komplain ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, sibuk sekali melayani. Dengan terjemahan yang lain dikatakan bahwa Marta ditarik penuh. Nah gitu. Ditarik penuh, ditarik sepenuhnya gitu. Untuk pergi menyiapkan makanan, minuman, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh Yesus dan rombongan. Nah, gitu dia. Jadi dia itu sibuk sekali sampai dia jadi maksudnya full, pikirannya, tenaganya, waktunya full. Dikerahkan semuanya untuk mempersiapkan makanan menyambut Tuhan Yesus dan rombongan.
Dia nggak sempat berpikir yang lain, dia nggak sempat memilih yang lain gitu. Pikirannya hanya ke situ saja gitu. Ya, lalu yang berikutnya akibatnya karena terlalu sibuk itu tadi. Akhirnya hatinya gimana? Cemburu. Ya kan? Gini, bayangkan kalau ada tamu datang nggak memberi informasi, lalu kita harus meladeninya gitu. Kira-kira bisa bayangkan betapa crowdednya rumah kita atau dapur kita, ya kan? Tangkap ayam itu, tangkap di kampung misalnya, tangkap ayam lah, potong ayam lah dan seterusnya lah gitu ya kan. Jadi sibuk banget. Nah, akibatnya apa? Hatinya marah. Si Marta marah, Marta kesel, Marta jengkel, akhirnya dia juga pikirannya merasa bahwa enak kali Maria. Lalu dia menuntut, protes, dan tingkah lakunya apa? Tidak terkontrol. Pada waktu itu Yesus kan sangat dihormati kan? Yesus kan datang sebagai guru yang dihormati. Dan Yesus sedang berkata-kata, Yesus sedang bercerita, Yesus adalah tamu. Tapi si Marta dengan sekonyong-konyong langsung datang menjumpai Yesus. Yesus, bilang dulu sama saudaraku itu, gitu ya. Jadi bisa membayangkan akibat atau dampak dari orang yang super sibuk di dalam menyiapkan sesuatu yang nanti kita lihat tepat nggak yang disiapkannya itu, tepat nggak yang dipilihnya itu. Next, sementara Maria itu dia memilih untuk duduk dekat kaki Yesus, terus mendengar perkataan Yesus. Nah, tradisi pada zaman dulu itu duduk di kaki Yesus itu memang adalah sebuah pilihan seorang murid kalau gurunya datang, kalau gurunya mengajar. Itu memang sudah tradisi, harusnya sikap seorang murid itu ketika gurunya datang, dia duduk mendengarkan apa yang mau disampaikan sama gurunya. Itu yang dipilih oleh Maria sebagai orang yang mengenal Yesus sebagai guru. Next, karena apa? Karena tidak tahu kapan Yesus nanti akan datang lagi gitu ya kan. Kesempatan itu kan mungkin gak terulang gitu. Jadi dia tahu memilih prioritas. Next. Nah, itu dampak dari ayat yang kita baca tadi. Tambahannya, saudara yang kasih dalam Kristus, ada satu buku yang judulnya Crazy Busy, tulisan dari Kevin DeYoung ya. Dia mengatakan bahwa bahaya dari kesibukan itu adalah merusak sukacita, merampok hati kita, menyembunyikan kebusukan dalam jiwa kita. Nah, itu betapa ngerinya sebenarnya kalau kita bahkan murid Kristus itu terjerembab terhadap super sibuk. Ditambahkan oleh si Kevin ini bahayanya tadi itu. Nah, pertama merusak sukacita. Dikatakan bahwa buah daripada orang Kristen, buah rohani daripada murid Kristus itu, pengikut Kristus itu adalah sukacita. Tapi orang yang sudah terjerembab, murid yang sudah terjerembab kepada super sibuk, maka itu akan merusak sukacita dia. Karena apa? Sama kayak Marta tadi, merusak sukacita dia. Awalnya dia sukacita enggak? Sukacita kan? Ketika dikatakan bahwa Yesus datang, dia sukacita. Saking sukacitanya dia apa bilang? Yesus, ayo mampir ke rumah kami. Gitu. Sukacita. Tapi ketika dia mulai sibuk, super sibuk melayani tamu-tamunya, maka yang terjadi apa? Sukacitanya menjadi hilang. Dia malah marah, dia jengkel, dia kesal, dia menyalahkan Maria, dia menuntut Maria. Jadi apa yang dikatakan oleh siapa namanya? Kevin ya. Oleh Kevin tadi itu adalah yang dampaknya, akibatnya adalah merusak sukacita. Sibuk itu menghasilkan kekhawatiran dalam diri kita. Sakit hati, menjadi tidak sabar, lekas marah. Nah, coba kita balikkan ke dalam diri kita gitu.
Nah saya juga merasa bahwa kadang-kadang kalau pada titik-titik super sibuk bisa seperti ini gitu. Sukacita kita hilang ya kan, sukacita kita rusak gitu. Lalu next, yang kedua adalah merampok hati kita. Nah dalam tulisannya John Calvin mengatakan bahwa hati manusia adalah suatu hutan semak berduri. Semak pertama itu adalah kekhawatiran dunia. Semak kedua itu adalah hasrat lain yang menelan pekerjaan firman gitu. Yang hasrat lain ya selain kepada firman gitu. Artinya apa? Artinya kesibukan itu, super sibuk itu gitu ya. Itu bisa membuat kita itu menjadi khawatir ya sebagaimana dunia ini. Dikatakan dalam Markus 4 ayat 19, silakan satu orang baca. Markus 4 ayat 19, silakan satu orang baca. Iya. Jadi kekhawatiran itu menutup, merampok hati kita gitu. Kekhawatiran terhadap apa? Kekhawatiran, super sibuk tadi itu merampok hati kita gitu. Super sibuk itu dikarenakan apa? Memenuhi kekhawatiran yang ada dalam diri kita ini, mencoba untuk memenuhi kekhawatiran dalam diri kita ini, hanya untuk menutupi kekhawatiran dunia ini gitu ya, yang ditawarkan oleh dunia ini. Lalu yang kedua, hasrat lain, kesibukan jalan untuk memenuhi hasrat untuk mendapat lebih banyak gitu. Jadi di dalam diri kita ini ada begitu banyak hasrat-hasrat dalam diri kita gitu. Dan untuk memenuhi itu, itulah yang membuat manusia menjadi super sibuk. Dan akhirnya itu merampok kedamaian hati kita gitu. Next, yang ketiga, menyembunyikan kebusukan dalam jiwa. Yang pertama, kesibukan membuat tempo hidup menjadi melelahkan secara fisik dan rohani. Dan hal itu bisa membuat kita menjadi sakit. Nih secara fisik dan rohani, super sibuk. Nah tentu kita juga merasa ya kan, ini teman-teman ya yang perawat ya kan ada sip-sip ya kan, mereka sip malam gitu. Nah bayangin kalau nggak tidur semalaman, lalu pasiennya ada yang gawat darurat, gawat ya kan. Nah, besok pagi mereka bilang apa? Tadi malam ya kan, sempat 2 malam 3 malam seminggu kita gitu tuh, atau kita jaga orang sakit gitu ya, kan kita menjadi apa? Fisik kita menjadi ada yang sakit-sakit lah, entah pegel lah, entah apalah segala macam lah kayak gitu ya kan. Jadi melelahkan secara fisik, bahkan bisa melelahkan secara rohani. Baca firman pun jadi lelah gitu. Akhirnya nggak jadi baca firman, lelah. Gimana Bang Nando? Lelah ya, pagi-pagi mau saat teduh ya. Oke ya. Lalu yang kedua, kesibukan mengurangi waktu kita untuk berbagi hidup dengan komunitas Kristen. Tidak ada wadah menceritakan kegagalan-kegagalan sebagai orang Kristen. Nah si Kevin, pendeta Kevin yang menuliskan buku Crazy Busy itu, dia menceritakan dalam buku itu bahwa salah satu yang membuat dia itu bisa tetap hidup bahkan sadar ketika dia sudah sangat super sibuk itu adalah ada waktu di mana mereka hari Minggu berkumpul dengan beberapa kawannya, 4 orang kawannya itu makan sama-sama pendeta, makan, minum, ketawa-ketawa gitu ya kan. Lalu di situ mereka menceritakan kondisi mereka masing-masing. Dan
beberapa bulan selalu kawannya mengingatkan si Kevin ini, kamu nggak ngambil sabat ya, kamu nggak ngambil sabat ya, kamu sudah ngambil sabat belum? Jumpa lagi minggu depan. Kamu udah ngambil sabat belum? Jumpa lagi minggu depan. Kamu udah ngambil sabat belum? Gitu. Nah, jadi dikatakan bahwa kesibukan itu bisa menyembunyikan kebusukan dalam jiwa kita. Artinya apa? Ketika sibuk, kita tidak punya waktu untuk berkumpul bersama kawan kita, bahkan mungkin KTB kita. Padahal di dalam kita bertemu KTB kita, disitulah hidup kita dikoreksi. Berbagi hidup ya kan, kegagalan termasuk, dosa termasuk. Nah, ketika kita sibuk, kita tidak bersama waktu dengan teman-teman kita, siapa yang mengoreksi hidup kita? Siapa tempat kita bisa berbagi tentang kejatuhan kita? Makanya dikatakan super sibuk membuat kebusukan, menyembunyikan kebusukan dalam jiwa kita. Dosa di dalam diri kita tersembunyi. Nah, jadi teringat. Apa istilah kita Kak Mimi? Marnonang. Bersyukur kali saya punya kawan marnonang. Walaupun jangan sampai jadi terlalu sibuk karena marnonang ya kan. Saking banyaknya marnonang sibuk, jadi sangat sibuk marnonang, nggak cocok juga. Tapi kami punya teman marnonang, jadi di situ kami bisa makan, bisa minum, bisa bercerita, bisa berbagi, bisa juga menceritakan kegagalan kita atau kegagalan orang kawan kita gitu ya. Jadi itu ternyata hal yang positif. Kita punya waktu untuk marnonang. Jadi jangan takut marnonang, ya kan? Jangan sok kuat, ya kan? Jangan sok supaya bagus gitu ya, pulang malam, ya kan? Biar mantap, ya kan? Enggak, sehingga nggak ada waktu untuk berkumpul sama sahabat-sahabat kita gitu, sahabat rohani kita atau KTB kita gitu. Jadi itu ya akibatnya. Lalu yang berikutnya masih belum sebelumnya. Kesibukan membuat manusia tidak mempunyai waktu untuk memikirkan kehidupannya, memberi ruang firman menyelidikinya gitu. Jadi dengan super sibuk tadi itu salah satu yang dikorbankan apa? Biasanya. Mana yang kita korbankan ketika kita ada kerjaan tambahan ya? Dari kantor, pagi-pagi harus datang lebih awal. Mana yang kita korbankan? Kamar berantakan, pasti ya kan? Nantilah pulang kerja aja nih dirapikan, pasti. Selain itu, waktu tidur, waktu teduh, iya jujur, memang begitunya kita ya kan? Jadi jangan ditutup-tutupi. Karena apa? Karena kita nggak dihukum ya kan. Kalau datang ke kantor tadi terlambat kan dihukum. Ya kan? Udah tahu dimajuin jam 7 karena ada persiapan untuk merayakan HUT, misalnya HUT-nya jam 8. Datang lebih cepat ya gitu ya kan. Nah, supaya kita tidak dimarahi, dihukum di situ, kita lebih merelakan apa? Waktu kita bersama dengan Tuhan. Karena hukumannya nggak langsung ya kan. Nah tapi itu bukan kalian aja gitu, tapi saya juga gitu. Jadi maksudnya pada kesempatan ini ketika kita belajar tentang Kreasi BC ini, kita nggak hanya sekedar lewat belajar aja gitu. Tetapi kesempatan ini sebenarnya menjadi kesempatan yang indah untuk kita bisa mengalami perubahan. Mari kita mengoreksi dan melihat betapa mengerikannya akibat dari kesibukan ini. Marta yang tadinya baik, oleh karena dia repot banget, sibuk banget, akhirnya muncul perasaan yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, sikap yang tidak baik. Bahkan ditambahkan oleh buku rohani, buku ini pun dikatakan betapa dampaknya itu sangat jelek banget gitu.
Ya, nanti berikut ini akan kita lihat lagi gitu. Betapa sebenarnya mengerikan kalau kita terjerembab kepada kreasi bisi ini. Dan saya rindu ini bukan hanya belajar aja, tetapi mari kita sendiri mengalami perubahan. Nah, saudara, tadi terakhir ya, finishing dari persiapan, saya sangat menangis. Saya menangis gitu ya, oleh karena saya menyadari gitu, betapa saya termasuk orang yang sok sibuk ya kan. Masuk dalam ruang yang membiarkan diri ini hanyut di dalam berbagai macam kesibukan. Tapi hari ini Tuhan Tuhan mendidik gitu ya. Tuhan berbicara gitu. Sampai saya nggak tahan. Akhirnya tadi saya katakan bahwa hari ini dalam persiapan itu saya jadi menangis. Betapa bodohnya kita mau dibawa oleh waktu. Sehingga kita kehilangan waktu-waktu berharga bersama dengan Tuhan. Kita selalu mengatakan bahwa Tuhan, Kau segala-galanya dalam hidupku. Kau yang terutama dalam hidupku. Tapi realitanya sehari-hari apa yang kita kejar? Realitas sehari-hari apa yang kita jalani gitu. Nah, hal ini berkaitan ya. Oh, nanti aja. Nanti habis cerita saya ya kan. Yaitu saya bersyukur dan saya rindu sih hari ini ketika kita belajar ini bukan soal bagaimana pembelajarannya ini bagus tidak bagus, tapi mari kita sama-sama bertobat dari kreasi bisi ini gitu. Karena dampaknya yang sangat tidak baik dalam kehidupan kerohanian ataupun kemuridan kita. Next. Respon Yesus ya terhadap dua orang ini. Yang pertama terhadap Marta. Yesus mengatakan bahwa Marta itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dia tidak tahu gitu apa yang Tuhan mau pada waktu itu gitu. Dia memilih yang dipikirkannya baik, tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau. Ya. Jadi dia dikatakan bahwa dia khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dia khawatir bahwa tamu-tamunya ini, Yesus ini tidak bisa dikasih makan dengan baik. Dia khawatir bagaimana ini, siap atau enggak siap ini masakannya gitu ya kan, dan seterusnya. Lalu dia menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Nah, mungkin bisa kita bayangkan enggak satu menu lah ya kan. Buat roti, zaman dulu kan roti pun harus dibuat ya kan, tepung, minyak gitu ya, buat masak. Lalu mungkin tahap ada lagi ya kan, tahap apa gitu ya, dan seterusnya lah begitu ya. Nah, jadi dia berfokus kepada aku sehingga dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan. Karena dia berfokus kepada apa yang dia pikirkan sendiri, yaitu aku. Nah, Maria dinilai oleh Yesus memilih bagian yang terbaik seperti seorang murid yang tidak akan diambil daripadanya gitu. Jadi Maria memilih yang terbaik seperti seorang murid yang duduk ketika gurunya datang mengajar. Dia tidak dipusingkan dengan perkara-perkara dunia ini gitu. Ya, dibandingkan dengan Kolose 1 ayat 2 perkara, jangan kamu memikirkan perkara-perkara di bumi, tetapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Di bumi itu tentu ujungnya adalah kepuasan diri kita, sedangkan yang di atas itu adalah untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan gitu. Nah, jadi ini yang diresponi oleh Yesus terhadap mereka. Dan next. Ada satu lagi sebenarnya tapi saya lupa ya. Yesus menegur ya. Respon Yesus menegur si Marta.
Ya, jadi Yesus mau menegur dia. Oh ya itu ya, kamu khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri, tetapi akhirnya di kalimat yang terakhir tuh di Lukas tadi. Bentar ya, kita baca dulu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oh ya itu ya. Jadi Maria memilih yang terbaik dan tidak diambil daripadanya gitu. Jadi Marta berpikir bahwa bekerja dengan capek-capek untuk melayani Yesus itu yang terbaik, tapi ternyata Yesus lebih senang kepada yang duduk ini. Dan dikatakan bahwa apa yang dilakukan si Maria ini itu tidak akan hilang. Artinya itu akan diperhitungkan Tuhan. Nah sementara apa yang dilakukan Marta belum tentu Allah inginkan pada saat itu. Ya, lalu next. Nah, kita tahu bahwa betapa Crazy Busy ini membuat kita kehilangan banyak hal. Ya, berdampak negatif seperti yang tadi itu gitu. Kita tahu gitu. Tetapi entah kenapa kita terus jatuh ke dalam kesibukan itu gitu. Kita tahu bahwa aduh, udah sibuk banget gitu ya kan. Banyak ini itu dan segala macam. Tapi ternyata kita tetap aja jatuh di dalam Crazy Busy ini gitu. Ya, kenapa gitu ya? Lalu next. Nah, masalahnya bukan hanya jadwal atau kompleksitas hidup atau dunia. Tapi masalahnya itu ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Jadi bukan karena tuntutan kerjaan, bukan karena tuntutan dunia ini saja, bukan karena tuntutan keluarga, atau bukan karena tuntutan pacar kita, atau bukan karena tuntutan keluarga pasangan kita dan lain-lain gitu ya. Tetapi sesungguhnya itu adalah masalahnya ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita jatuh di dalam Crazy Busy. Next. Nah, untuk siapa gitu kita sibuk-sibuk itu? Next. Nah, sesungguhnya ini dia. Kelihatannya kita dengan sibuk itu, maka kita dianggap menjadi karyawan yang teladan, karyawan yang hebat. Kita menjadi seorang profesional yang memberi teladan luar biasa. Dan lain-lain. Kita dianggap berhasil. Oleh karena apa? Kita punya duit yang banyak ya kan? Karena Crazy Busy ini ya. Tetapi sesungguhnya kesibukan itu adalah permukaan saja. Sibuk-sibuk ini tadi itu hanya di permukaan. Tetapi sesungguhnya yang lebih susah untuk kita lepaskan tadi itu adalah yang tidak nampak. Yaitu akar masalahnya. Apa itu? Next. Ini dia. Yang pertama adalah adanya dorongan dalam diri kita, keinginan untuk menyenangkan orang lain atau diterima oleh orang lain. Sehingga dengan mudah kita mengatakan apa? Yes, kalau diminta tolong atau kalau dikasih suatu kerjaan, suatu tanggung jawab. Kita ingin menyenangkan hati orang. Kita tidak ingin kalau berkata tidak sepertinya kita itu telah mengecewakan orang itu gitu. Sehingga akhirnya yang jadi kerepotan siapa? Kita kan. Pernah nggak kalian merasa begitu? Kalian terimain semua, ya, bisa bantu, ya oke. Dek tolong bantuin, iya dek ini. Terakhir kalian merasa apa? Capek kan? Merasa sibuk dalam satu hari itu. Karena terlalu banyak yang kita iyain ya kan? Sama, kayak saya juga. Terimain semua khotbah ya kan? Rohani ya kan?
Masa khotbah ditolak gitu ya kan? Kayak mana ini ya kan? Nah, tapi kan kita nggak hanya satu sisi gitu. Tetapi Tuhan juga nggak mau kan? Kalau menerima khotbah semua tapi terakhir tidak bisa mempersiapkannya dengan baik, tidak bisa membagi waktu untuk yang lain, ya kan? Nah, jadi ini nih ya, dampak dari ya ini, kita bisa melukai orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena yang kita korbankan siapa? Ya mereka ya kan. Kita punya janji sama adik kita. Tapi karena kita iakan kawan kita atau bos kita, maka yang kita bilang tunda siapa? Siapa yang kita tunda? Adik kita kan? Kita minggu depan aja ya Dek. Ini bos kakak ini menyuruh ini begini begono. Padahal itu tidak selalu urgent. Tapi karena kita tidak enak, ingin menyenangkan hatinya, kita terima. Ya kan? Siapa yang sering bilang iya kalau diminta tolongi? Atau siapa yang sulit berkata tidak kalau ada orang minta tolong? Banyak. Anak Tuhan pasti banyak. Tapi apakah untuk Tuhan? Enggak kan? Kalau mau jujur-jujuran itu kita lakukan bukan untuk Tuhan loh. Tapi untuk siapa? Untuk diri kita. Karena kita nggak tega untuk menolak orang. Kita merasa nggak enak menolak orang. Untuk kita, kebutuhan kita. Nah, kenapa kita sulit akhirnya keluar dari crazy busy? Salah satu ini. Akarnya ini. Diri kita sendiri. Nah, saudara, hari apa? Saya sama Kak Adelina Sitepu satu rumah. Hari apa kemarin aku khotbah? Hari Minggu. Saya permisi mau pelayanan. Lalu pelayanan lagi. Pelayanan lagi katanya. Saya kan emosi juga ya. Hah? Emang pelayanan kok dilarang gitu ya kan? Pelayanan kok dilarang gitu. Tapi ketika berangkat direnungkan, ketika mempersiapkan bahan ini juga direnungkan. Lalu saya menyadari seperti yang Kevin dalam buku itu menyadari. Bahwa ketika kita tidak bisa membatasi bisinya kita itu, maka kehidupan yang lain itu bisa tidak balance gitu. Kita mengorbankan bagian-bagian lain dalam aspek hidup kita gitu. Nah, jadi aku teringat itu gitu. Thank you. Jadi aku bisa menerima itu gitu. Ya, jadi mungkin itu juga ya teman-teman yang kekasih di dalam Kristus. Yang terkorbankan itu adalah orang-orang dekat kita. Kesibukan kita mengorbankan orang-orang terdekat kita gitu. Jadi itu akar masalah yang pertama. Yang kedua, keinginan mendapat pujian dan penghargaan. Coba kita juga koreksi dalam diri kita gitu. Ketika kita ingin mencapai prestasi di dalam profesi kita, di dalam dunia kerja kita, sehingga orang pulang jam 6, kita pulang jam 8 malam. Padahal kan gak harus kita mengerjakan tugas kita itu sampai jam 8. Tapi itu pilihan kita. Mungkin di dalam hati kita ini ada apa? Ada sesuatu yang mendorong kita untuk bekerja sampai malam supaya apa? Supaya aku mencapai
target yang kubuat sehingga apa? Mendapat penghargaan dari bos, pujian dari bos kita, promosi untuk naik jabatan lagi. Apakah itu salah? Tidak salah, tapi sesuailah dengan waktunya dan tidak didorong oleh ini tadi, keinginan dari dalam diri kita. Yang berikutnya, yang ketiga adalah penilaian kinerja. Kita ngerasa bahwa kalau enggak kita yang mengerjakan maka kerjaan itu, ya kan? Udah senyum-senyum ya kan? Kita ngerasa bahwa kita yang mampu mengerjakannya dengan baik. Orang lain tidak akan bisa mengerjakannya dengan sebaik yang aku kerjakan. Sehingga yang sibuk siapa? Ya kita lah, ya kan? Lalu next, ada 10, next 4, membuktikan kemampuan diri. Membuktikan bahwa aku bisa. Menunjukkan semua orang bahwa aku bisa. Sehingga semua kita ambil, ya kan? Semua kita ambil tanggung jawab itu. Semua kita kerjain untuk menunjukkan bahwa aku bisa. Ya. Lalu yang berikutnya, kepemilikan. Kita sibuk, sangat sibuk untuk menambah apa? Kepemilikan. Apa contohnya? Milih uang banyak, ya kan? Dengan uang banyak kita punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya apa lagi? Simpanan, punya apa lagi? Pingin cepat-cepat punya milik kita sendiri. Kita mengumpulkan berbagai macam harta benda untuk merasa bangga dan untuk hebat dilihat orang. Sehingga apa? Sehingga kita memang gak ada waktu untuk yang lain, hanya untuk mengejar prestasi itu, untuk mengejar nilai-nilai uang itu, supaya menambah kepemilikan kita gitu. Nah, jika demikian maka apa? Maka itu tadi, kita akhirnya meninggalkan berbagai aspek-aspek hidup kita yang lain gitu. Ya, lalu yang berikutnya, rasa kasihan mau jadi juru selamat, ya kan? Jadi kita sibuk, setiap ada orang yang merasa susah, maka kita hadir di sana untuk menolong. Setiap ada orang, ada nih kawan, selalu setiap ada orang sakit, dia pasti menjaga. Jadi bayangkanlah, namanya yang sakit mahasiswa kan, jauh dari orang tua ya kan. Nah, dia hadir selalu, di tiap mahasiswa opname, dia pasti ada di rumah sakit itu jaga. Iya, ada, masih ada orangnya sampai sekarang. Kesannya kan rohani ya kan, tapi apa iya? Nah itu, ingin menjadi juru selamat bagi orang lain. Menolong orang lain. Ya, next. Perencanaan yang buruk. Nah, perencanaan yang buruk ini gini. Manajemen, tadi si kawan kita bilang karena dia sebenarnya gak sibuk-sibuk banget. Tapi karena manajemennya kurang baik, jadi akhirnya sibuk banget gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh perencanaan yang buruk. Jadi kita dalam merancangkannya kurang pas, ya kan? Apalagi kalau kalian nanti bisa lihat di Google itu ada tes MBTI, tes MBTI. Nah salah satu dari item MBTI itu adalah bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan. Jadi ada perceiving, ada judging. Ya. Kalau judging itu orangnya teratur. Jadi perencanaannya bagus. Teratur dia, gitu ya. Sesuai semuanya dan jauh-jauh hari. Tapi kalau tipe orang perceiving, ya kan? Perencanaannya ini gagal terus lah ini. Karena apa?
Karena menunda-nunda, udah dibuat pun jadwalnya dia menunda-nunda. Ya kan? Udah dibuat pun jadwalnya, gampang kali dia fleksibel. Ah, ini ganti dulu lah dengan yang ini ya. Digantilah dulu dengan yang ini, diganti dengan yang ini. Akhirnya dia sendiri kerepotan pada satu masa. Tiba-tiba beberapa harus dituntaskan besok hari. Malam hari ini masuklah dia ke crazy busy. Last minute. Itu orang pershipping, itulah yang perencanaan yang buruk itu tadi gitu. Jadi memang tipe kita mempengaruhi juga gitu. Tapi bukan berarti kita bilang, oh aku pershipping jadi aku ya crazy busy lah dalam waktu tertentu gitu ya, enggak. Tapi kita belajar kan dengan temperamen kita, dengan kepribadian kita belajar yang tidak baiknya itu kita angkat, kita proses untuk dia ke arah yang lebih baik kan gitu. Nah tapi itu satu kondisi memang mempengaruhi, tipe kita mempengaruhi gitu ya. Jadi bisa dikenali juga. Lalu yang next. Ya, kehausan kekuasaan dan kedudukan. Ya, jadi demi mempertahankan jabatan kita rela gitu untuk habis waktu, tenaga hanya untuk bekerja. Lalu yang berikutnya perfeksionis. Nah ini juga bisa menjadi kita jadi orang yang sangat sibuk. Karena nggak pernah stop. Terus ada yang kurang, terus ada yang kurang, terus ada yang kurang. Jadi ya sibuklah dia terus ya kan. Karena terus ada yang kurang. Karena itu tadi perfeksionis. Lalu yang berikutnya menampilkan sesuatu di internet. Nah, kenapa orang mengejar crazy busy? Maksudnya dia bekerja dengan mati-matian gitu ya. Dia melakukan kegiatan-kegiatan semua diambil gitu ya, kegiatan berbagai macam kegiatan. Rupanya ujungnya apa? Begitu siap posting, begitu siap posting, begitu siap posting, ya kan? Beli rumah posting ya kan? Supaya nampak apa? Dia berhasil, dilihat hebat. Jadi itu juga bisa menjadi akar dari orang itu nggak bisa keluar dari kesibukan mencapai sesuatu. Ya itu tadi, biar ada yang diposting. Kalau di rumah kan nggak mungkin lawak ya kan posting ya kan, lagi tidur posting ya kan. Nah gitu. Aku penginjilan lah, datanglah aku ke kampus ya kan. Baru setelah penginjilan cetek foto ya kan, lalu upload. Nah, hari ini puji Tuhan sudah ada satu orang yang aku injili ya kan. Sebenarnya motivasinya apa? Supaya dilihat orang. Ya kan? Nggak harus di-upload kan? Kalau itu sesuatu yang Tuhan mau untuk dikerjakan gitu dia. Next. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap super sibuk tadi? Next. Nah, yang pertama Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Kita baca ya bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Dah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya kan? Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bisa meninggalkan crazy busy ini gitu ya, yang mengalihkan kita dari Tuhan gitu ya, yang mengalihkan kita dari aspek-aspek hidup kita yang lain ya. Itu yang pertama adalah
Mazmur 127 ini bagus, berhenti. Karena ayat ini mengatakan apa? Sia-sia rumah yang tidak dibangun didasarkan oleh Tuhan. Jadi sia-sia yang kita kejar, sia-sia yang kita lakukan itu kalau bukan karena Tuhan. Capek kita itu, lelah kita itu, pengorbanan kita itu kesannya menjadi sia-sia kalau tidak didasarkan oleh Tuhan. Tetapi kemauan kita sendiri, tetapi keegoisan kita sendiri, tetapi hasrat kita sendiri. Yang berikutnya ayat ini mengatakan apa? Berkat Tuhan, roti itu diberikan kepada orang yang tidur. Karena yang tidur itu dicintainya. Sementara orang yang bangun pagi duduk makan roti karena jerih lelahnya itu sia-sia, kata Tuhan. Artinya Tuhan itu menginginkan anak-anaknya juga beristirahat. Anak-anaknya juga berhenti. Dan jangan takut dengan berhenti itu, maka kita tidak dapat roti. Karena tidur pun Tuhan memberikan roti. Yang berikutnya, Keluaran 20 ayat 8 sampai 9. Berhenti itu 6 hari Tuhan memberikan waktu untuk kita bekerja. Hari ke-7 adalah hari Sabat, hari berhenti. Jadi mari kita keluar dari Crazy Busy ini dengan apa? Berhenti. Jangan takut berhenti. Ketika berhenti maka kita kehilangan kesempatan. Ketika berhenti kita kehilangan cuan. Ketika kita berhenti kita kehilangan jabatan. Ketika kita berhenti kita kehilangan promosi. Ketika kita berhenti kita kehilangan penghargaan dari orang. Ketika berhenti kita kehilangan penerimaan orang. Ketika kita berhenti kita kehilangan apa? Pujian orang. Jangan takut berhenti. Dan kita adalah orang-orang yang sangat sulit untuk berhenti. Tapi jangan takut berhenti. Koordinasi rapat terus sampai malam, ya kan? Latihan dan seterusnya. Berhenti. Apa yang kita cari? Apakah yang kita cari kepuasan diri kita? Apakah yang kita cari itu adalah aktivitas kita itu? Tapi kita kehilangan Tuhan. Berhenti. Ya, lalu yang kedua, Kristus adalah tujuan hidup kita. Sejalan dengan praktisnya dalam sehari-hari kita. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkannya kepadamu. Nah, janji Tuhan ini tidak pernah salah dan tidak pernah terlambat. Karena dia sendiri yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ayatnya sebelumnya itu dikatakan burung di udara dipelihara, bunga di taman dihiasi, apalagi? Satu lagi ada, rumput ya. Jadi apa yang kita khawatirkan? Apa yang mau kita kumpulkan? Lumbung padi sampai menumpuk. Pada satu hari orang yang punya padi banyak dia bingung. Kayak mana mau menempatkan padi ini lagi saking sudah menumpuk. Bahkan dengan kayak gitu tuh pun jadinya apa? Khawatir, takut dicuri orang, ya kan? Makin banyak harta kita maka makin susah atau makin senang? Senang dan susah, ya kan? Senang ya juga lah ya kan, tapi kan susah juga gitu ya kan? Ya. Punya rumah senang, tapi punya rumah kan juga susah ya kan? Renov terus ya kan, banjir kena lagi ya kan, dan seterusnya.
Ya, jadi nggak akan ada henti-hentinya. Jadi yang kedua itu adalah Kristus menjadi tujuan hidup kita. Sehingga apa? Ada ayat satu lagi sebenarnya itu yang Mazmur 90 ayat 12 ya. Yang mengatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Dalam rangka kita mengarahkan hidup kepada Tuhan, maka kita membutuhkan pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan untuk kita bisa bijaksana di dalam menggunakan waktu-waktu hari-hari itu supaya terfokus sama Tuhan. Dan yang ketiga adalah buat margin. Margin berarti batasan, ya. Ada satu buku yang bicara tentang yang topiknya tentang margin itu, nanti teman-teman silakan cari. Pengarangnya adalah Richard Swenson. Jadi Matius 25 ayat 13 sampai 30 itu kan bicara tentang 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta ya kan. Nah, jadi margin itu buat batasan. Seberapa yang Tuhan beri kapasitas kita, kepercayaan yang Tuhan beri sama kita pada saat ini, itulah yang kita rencanakan, itulah yang kita tata, itulah yang kita kerjakan, itulah yang kita pertanggungjawabkan sama Tuhan. Margin, batasan. Jadi kalau yang dipercayakan Tuhan pula kita mengerjakan sekarang 3, jangan kita buat jadi 5. Padahal kapasitas kita 3, kita mau 5, ya sudahlah, masuklah kita kepada Kresi ini tadi, ya kan. Dan yang berikutnya margin itu menolong kita untuk menata keseimbangan hidup. Hidup kita ada banyak aspek, aspek spiritualitas, aspek fisik, aspek kerja, aspek apa? Persahabatan, aspek keluarga, aspek apa lagi? Hobi, ya kan? Kesehatan, apa lagi? Banyak semuanya. Nah, semua itu harus seimbang. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Tubuh berarti semua aspek. Enggak hanya pekerjaan. Lalu itu tadi ya yang terabaikan. Yang lainnya terabaikan. Tidak, tapi harus kita tata semua aspek dapat porsi waktu dan energi kita, tenaga kita, kekuatan kita untuk itu gitu. Next. Yang ketiga, jangan jauhkan diri dari persekutuan. Kesibukan itu membuat kita biasanya jauh dari persekutuan. Tetapi ketika kita sudah jatuh pun dalam kesibukan, ini, balik. Datanglah ke persekutuan. Maka itu akan menolongmu, menolong kita. Untuk kita itu bisa menata lagi. Supaya tidak jatuh dalam itu tadi. Ya, thank you. Oke ya, ada yang mau ditanya? Oh, tapi intinya di semua ini teman-teman. Mari kita masing-masing berubah. Bagian yang terpenting tadi dalam perenungan saya adalah hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk siapa? Adakah kesibukan itu membuat kita tuh semakin dekat dengan Tuhan? Semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau tidak, berarti kita sedang salah. Ya. Jadi jangan sok sibuk. Kalaupun kita nggak sibuk, menjadi orang yang tidak terlalu sibuk, tapi itu membuat kita dekat dengan Tuhan, membuat kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Lakukanlah itu. Jadi mulai sekarang berani untuk tidak sibuk.
Jangan ambil kesibukan-kesibukan yang bukan bagian kita. Amin. Ya. Oke, ada pertanyaan 1, 2. Kalau enggak kita berdoa. Atau ada yang mau memberi feedback juga boleh. Jangan lagi kita bilang waktu kurang. Aduh, cepat kali semua ini waktu ini. Kita yang tadi masalahnya kan gitu ya. Kompleksitas nggak salah. Kitanya yang salah ya kan. Oke, nggak ada? Cukup? Oke, mari kita meresponi ya firman Tuhan ini dengan satu pujian yang menjadi refleksi kita kepada Allah. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa.